Halo, selamat pagi pemirsa. Kita berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Dadi Ramadan dan juga rekan saya. Dan saya Elisa Purba. Pemirsa, dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemilik unit apartemen Grand Pakubuwono Terrace mengadukan nasibnya kepada anggota DPR RI Muhammad Toha yang belum kunjung menerima unit apartemen. Masalah ini akan diteruskan kepada kementerian terkait agar para pengembang nakal dan bermasalah dapat ditindak dengan tegas. Anggota DPR RI Muhammad Toha menerima aduan masyarakat yang tidak kunjung mendapatkan haknya atas kepemilikan unit apartemen Grand Pakubuwono Terrace yang sudah lama dinyatakan pailit dan mangkrak. Muhammad Toha menyatakan pihaknya akan memperjuangkan hak-hak para konsumen agar dapat dipenuhi oleh pengembang, yakni PT Selaras Mitra Sejati. Toha mengungkapkan ada sekitar 500 konsumen Grand Pakubuwono Terrace yang belum mendapatkan haknya atas kepemilikan unit apartemen. Padahal, mayoritas konsumen sudah membayar penuh dan melakukan perjanjian pemborongan pekerjaan dengan perusahaan penyedia jasa pekerja. Itu menjadi persoalan di masyarakat dan menjadi kewajiban kami untuk mengadvokasi, untuk mendampingi mereka. Mereka nggak tahu harus mengadu kemana, akhirnya kita dampingi untuk mengadu di Komisi 3 sesuai dengan bidangnya. Nah, tadi sudah menyerahkan surat ke Komisi 3 untuk minta audiensi dengan mereka agar permasalahan ini bisa didampingi oleh bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di Komisi 3. Ini harapan kami. Nah, kebetulan mereka itu sudah berjuang hampir 12 tahun ya, sudah 10 tahun ya, sudah bayar lunas ya, dan harapan satu-satunya tempat tinggal itu. Kalau itu tidak diselesaikan, dosa besar ya, pengembangnya dosa besar ya. Dosa besar dan menurut hukum tentunya melanggar hukum juga. Dengan datangnya para konsumen ke DPR RI, ia akan mengadukan kasus ini kepada kementerian terkait hingga Presiden Prabowo Subianto agar para pengembang nakal dan bermasalah dapat ditindak dengan tegas. Fitian dan Andri, TVR Parlemen melaporkan. Berdasarkan data PPATK sepanjang semester 1 2024, nilai transaksi judi online di Indonesia telah mencapai 100 triliun rupiah. Mirisnya, banyak pelaku judi online masih dalam usia anak-anak hingga remaja. DPR RI meminta pemerintahan baru untuk fokus memberantas judi online yang semakin hari semakin mengkhawatirkan. Berbagai macam modus baru judi online muncul untuk menarik minat para korban termasuk anak-anak. Berdasarkan data PPATK, sepanjang semester 1 2024, nilai transaksi judi online di Indonesia telah mencapai 100 triliun. Mirisnya, banyak pelaku judi online masih dalam usia anak-anak hingga remaja. PPATK juga mengungkap sebanyak 197.000 anak dan remaja di Indonesia bermain judi online. Nilai transaksi judi online yang melibatkan anak dan remaja bahkan mencapai 293,4 miliar. Menanggapi hal itu, anggota DPR RI Adrianus Asia Sidot mengatakan pemerintah harus terus memperketat pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktek judi online. Mengingat banyak sekali anak Indonesia telah terpapar judi online yang akan mengancam masa depan dan eksistensi generasi emas Indonesia yang dicanangkan dapat terwujud pada tahun 2045. Otoritas kebijakan ya harusnya judi online ini jangan dibiarkan oleh pemerintah, baik oleh aparat keamanan, aparat penegak hukum, kemudian juga melalui Menkominfo ya. Ini kan berkaitan dengan kegiatan yang sangat-sangat merugikan ya. Anak-anak jadi kecanduan ya. Tapi secara tidak sadar mereka kemudian terperosok dalam kondisi yang sangat-sangat buruk. Andri dan Aang, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Ketua Komisi 2 DPR RI periode 2024-2029 berkomitmen akan mengawal pelaksanaan pilkada serentak pada bulan November mendatang. Dan kami hadirkan informasinya usai jeda, tetaplah di TVR 09.
Hasbiallah Ilyas, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, saya mencalonkan DPR RI atas perintah partai. Alhamdulillah terpilih. Masyarakat kita hari ini mungkin sudah bosan dengan janji-janji politik, tapi yang terpenting masyarakat itu apa yang kita sudah kerjakan selama ini, selama saya di DPRD 15 tahun. KJP aja tidak cukup. Nah, ini program yang dari Senayan ini, dari DPR RI itu yang kita akan berikan kepada masyarakat. Salah satu contoh pendidikan. Benar atau tidak, anggota dewan itu harus pakai fatwa kemana-mana? Enggak. Benar atau tidak, 3 fungsi DPR adalah pengawasan, legislasi, dan anggaran? Ya, betul. Segera, hanya di TVR Parlemen. Pemirsa, Komisi 2 DPR RI akan segera memanggil KPU dan Bawaslu untuk memastikan kesiapan Pilkada serentak November mendatang. Selain itu, langkah ini diambil untuk memitigasi kecurangan dan kekisruhan yang mungkin terjadi. Muhammad Rifki Nizami Karsayuda secara resmi ditetapkan menjadi Ketua Komisi 2 DPR RI periode 2024-2029. Mengawali kerjanya, ia menyebut Komisi 2 DPR RI akan fokus memastikan Pilkada 27 November mendatang dapat berjalan dengan baik. Ia menuturkan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Komisi 2 DPR RI akan melaksanakan 3 fungsi konstitusional, yakni pengawasan, penganggaran, dan legislasi di bidang pemerintahan dalam negeri, pertanahan, tata ruang, kepegawaian, pemilu, dan otorita IKN. Sebagai langkah awal, Komisi 2 DPR RI akan mengawal pelaksanaan Pilkada 2024 yang akan dihelat dalam waktu dekat. Komisi 2 DPR RI akan segera memanggil KPU dan Bawaslu untuk memastikan kesiapan Pilkada nasional serta memitigasi kecurangan dan kekisruhan yang mungkin terjadi. Tapi setidaknya yang dalam waktu dekat saya kira Komisi 2 akan sangat concern untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, wali kota pada 27 November 2024 itu bisa berjalan dengan baik. Terkait dengan bagaimana KPU Bawaslu melaksanakan tahapan, bagaimana hal-hal teknis dukungan anggaran, dan bagaimana kemudian kita bisa memitigasi kecurangan, memitigasi sengketa pemilu, termasuk juga memitigasi konflik yang mungkin terjadi antara negara dengan masyarakat dalam konteks pilkada itu. Rifki menjelaskan sebelum mengawal kesiapan Pilkada, Komisi 2 DPR RI akan memanggil seluruh menteri dan kepala lembaga yang menjadi mitra Komisi 2 untuk melakukan koordinasi awal sekaligus memastikan rencana kerja kementerian yang dipimpin oleh menteri-menteri baru. Fitian dan Edo, TVR Parlemen melaporkan. Usai penetapan pimpinan dan anggota, Komisi 5 DPR RI berkomitmen mereview dan menyepakati Undang-Undang Jaringan Sistem Transportasi Nasional dan revisi Undang-Undang Jasa Konstruksi. Setelah penetapan susunan pimpinan dan anggota, Komisi 5 DPR RI berkomitmen untuk segera mereview ulang dan bekerja sama dengan Badan Legislasi untuk melanjutkan pembahasan undang-undang terkait pembangunan dan transportasi. Usai ditetapkan oleh Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani sebagai Ketua Komisi 5 DPR RI, Lazarus menyampaikan Komisi 5 DPR RI akan segera melanjutkan pembahasan undang-undang yang belum diselesaikan pada periode sebelumnya, seperti Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang belum menemui kesepakatan di Badan Legislasi. Selain itu, Komisi 5 DPR RI juga akan mereview dan menyepakati Undang-Undang Jaringan Sistem Transportasi Nasional dan revisi Undang-Undang Jasa Konstruksi yang akan disinkronkan dengan komisi-komisi bersangkutan melalui Badan Legislasi DPR RI. Ada beberapa undang-undang lain mungkin nanti setelah kami lakukan konsultasi internal ya untuk kami penajaman apa-apa lagi yang misalnya yang perlu kami perkuat. Tetapi yang paling dekat ada 2 hal, yaitu Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kemudian Undang-Undang Jasa Konstruksi. Kemungkinan berikutnya adalah Undang-Undang Jaringan Sistem Transportasi Nasional. Ya, ini juga sedang kami lakukan pendalaman di sini ya. Ada beberapa banyak PR undang-undang ini memang untuk kami di 5 ini ya. Tapi ini juga harus kita sinkronkan dulu dengan komisi-komisi lain ya, termasuk dengan Badan Legislasi DPR RI. Lazarus menambahkan, dengan prinsip kebersamaan antar fraksi, Komisi 5 DPR RI diharapkan dapat kompak mengawal program kerja pemerintahan dengan menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan untuk membangun bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Ferdian dan Handoko, TVR Parlemen melaporkan.
Komisi 10 DPR RI akan terus mengawal pemerataan pendidikan khususnya di daerah tertinggal, terdepan dan terluar, serta kualitas dan kesejahteraan para tenaga kependidikan. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menetapkan Hetifah Syaifudian menjadi Ketua Komisi 10 DPR RI periode 2024-2029, didampingi Mai Esti Wijayati, Himatul Aliyah, lalu Hadriani Irvani, dan Mahfud Abdurrahman. Mengawali kerjanya, Komisi 10 DPR RI berkomitmen mengawal pemerataan kualitas pendidikan di daerah 3T serta kesejahteraan tenaga kependidikan. Hetifah Syaifudian mengatakan Komisi 10 DPR RI akan terus mengawal pemerataan pendidikan khususnya di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar, serta kualitas dan kesejahteraan para tenaga kependidikan. Mengingat pendidikan merupakan ujung tombak dalam meningkatkan kualitas SDM yang terampil dan mampu bersaing di kancah internasional, Komisi 10 DPR RI akan memastikan masyarakat Indonesia dapat mengenyam pendidikan minimal sampai tingkat SMA. Terkait dengan pemerataan pendidikan, karena gap antara satu daerah dengan daerah lain atau antar kelompok sosial itu masih dirasakan, agar tetap memperhatikan daerah-daerah yang merupakan daerah 3T supaya pendidikannya itu diberikan perhatian lebih. Dan kita juga ingin agar para pendidik dan tenaga pendidikan yang mungkin saat ini termasuk dosen-dosen gitu ya yang masih memiliki berbagai keluhan, baik itu menyangkut kesejahteraannya, mungkin pengakuan statusnya, termasuk juga perlindungannya, itu juga masih menjadi satu pekerjaan rumah yang harus dituntaskan. Selain itu, Hetifah menilai adanya Badan Pusat Statistik yang menjadi mitra Komisi 10 DPR RI dapat membantu pengambilan kebijakan berbasis data yang akuntabel. Samuel dan Rangga, TVR Parlemen melaporkan. DPR RI menilai langkah pemerintah untuk lepas dari ketergantungan impor pangan harus konkret. Pasalnya, pemerintahan Presiden Prabowo menargetkan swasembada pangan dicapai dalam waktu 4 hingga 5 tahun ke depan. Kami akan hadirkan informasinya saat lagi. Untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 09. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Anda masih bersama kami di TVR 09. Pemirsa, pemerintah harus membedah pola kerja berdasarkan data dan riset yang mumpuni untuk mencapai swasembada pangan sesuai target. Dan pola penganggaran harus diperbaiki agar impor bisa segera disudahi. Jangan sampai kucuran anggaran sia-sia dan swasembada hanya menjadi asa. Dan mari kita simak informasi mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen. Berikut ini. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia. Kita harus mampu
memproduksi dan memenuhi kebutuhan pangan seluruh rakyat Indonesia. Saya sudah mempelajari bersama pakar-pakar yang membantu saya. Saya yakin paling lambat 4-5 tahun kita akan swasembada pangan. Bahkan kita siap menjadi lumbung pangan dunia. Kita juga harus swasembada energi. Dalam keadaan ketegangan, dalam keadaan kemungkinan terjadi perang di mana-mana, kita harus siap dengan kemungkinan yang paling jelek. Karena itu kita harus swasembada energi dan kita mampu untuk swasembada energi. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran Rakabuming Raka menarget swasembada dicapai dalam waktu 4 hingga 5 tahun. Ambisi besar ini tidak mustahil. Namun, strategi yang akan digunakan Kabinet Merah Putih jadi penentu apakah Indonesia benar-benar bisa mencapai ketahanan pangan dan energi yang dicita-citakan itu? Kabinet yang besar tersebut harus bisa berlari sama cepat. Tak ada ruang dan waktu bagi ego sektoral karena ketahanan pangan dan energi sudah ditenggat. Langkah pemerintah untuk lepas dari ketergantungan impor pangan harus konkret. Alih fungsi lahan setiap tahunnya yang mencapai 100 hingga 150 ribu hektar harus di-stop. Pemerintah harus mampu merealisasikan 3 juta cetak sawah baru dan memastikan lahan-lahan tersebut produktif. Menteri Pertanian di era Presiden Joko Widodo sudah berupaya mencetak lahan-lahan pertanian baru. Namun, tak dipungkiri bahwa realisasinya belum sesuai ekspektasi. Karenanya, Prabowo harus membedah ulang sejumlah strategi, mulai dari pola produksi hingga pemanfaatan teknologi. Memang harus investasi dalam sisi teknologi. Kalau kita meningkatkan produktivitas selain pembukaan lahan yang sudah dijanjikan oleh Pak Prabowo, itu adalah bagaimana investasi di dunia mekanisasi teknologi sehingga para petani kita itu juga produktivitasnya juga meningkat. Dan tentu juga ada insentif untuk siapa? Untuk anak-anak muda bisa terjun di dunia petani. Makanya kita lihat ada sekarang startup anak muda yang mulai fokus dalam dunia farming, dan juga ada konsep namanya urban farming juga kan. Dunia perkotaan juga ada itu. Bagaimana ketahanan pangan di dunia perkotaan. Jadi melibatkan anak-anak muda yang punya kreativitas, industri, bisnis untuk masuk di dunia pertanian juga penting. Sudah saatnya pemerintah bekerja berdasarkan data dan riset yang mumpuni. Pola penganggaran harus diperbaiki agar impor bisa segera disudahi. Jangan sampai kucuran anggaran sia-sia dan swasembada hanya menjadi asa. Agar fungsi Bulog kita maksimalkan, jangan nanti pas panen malah impor beras gitu ya. Bapak Presiden sudah mencanakan bahwa kita harus swasembada dalam jangka waktu 4 tahun. Ini harus kita benar-benar kita kerjasama, kita tingkatkan dengan pemerintah, dengan mitra-mitra kerja kita, dan juga pengawasannya kita tingkatkan lagi agar anggaran yang kita setujui ini dimanfaatkan, digunakan dengan sebaik-baiknya agar tepat sasaran. Tak hanya pangan, pemerintahan baru juga berambisi untuk melepaskan Indonesia dari ketergantungan impor energi. Diketahui saat ini produksi atau lifting minyak dalam negeri hanya mampu mencapai 570 ribu barel per hari. Sementara kebutuhan nasional mencapai 1,6 juta barel per hari. Belum lagi peningkatan eskalasi konflik di Timur Tengah terus menghantui. Meski begitu, optimisme perlu terus dijaga. 5 tahun ke depan jadi momen pembuktian Prabowo Gibran bahwa kedaulatan energi tak hanya angan-angan. Nah, itu mengharuskan kita mempersiapkan negara kita ya untuk bisa memenuhi sendiri kebutuhan kita, baik energi apalagi dan terutama pangan. Tadi Pak Prabowo juga sudah sampaikan apa yang selama ini beliau programkan dengan pakar-pakar ya, bahwa hal tersebut insya Allah kita bisa wujudkan dalam beberapa tahun ke depan. Karenanya, hilirisasi tidak boleh sekedar narasi. Pemerintah harus berupaya serius memperbaiki tata kelola berbagai komoditas, menggencarkan eksplorasi, hingga membuka ruang bagi investasi. Aturan mengenai energi baru terbarukan juga harus dibenahi agar target transisi energi dapat dipenuhi.
Di dalam Asta Cita itu kita mengedepankan ketahanan energi dari sumber-sumber daya yang ada di dalam negeri. Bagaimana kita kemudian melakukan transisi energi sekaligus menguatkan ketahanan energi dalam negeri. Kami juga menyampaikan bahwa perlunya hilirisasi untuk supaya nilai tambah yang bisa kita peroleh itu sepenuhnya bisa terdistribusi dan termanfaatkan, dinikmati dalam negeri. Jangan baru kita lakukan industrialisasi atau turunan smelterisasi, kemudian langsung kita ekspor. Andai kata bisa kita proses, kita produksi lebih lanjut di dalam negeri, tentu manfaat dan nilai tambah yang bisa kita peroleh jauh lebih besar. Tim redaksi TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Kabupaten Demak merupakan salah satu kota para wali yang berada di Jawa Tengah. Di sana terdapat masjid tua yang menjadi saksi penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Masjid apakah tentunya ini yang dimaksud pemirsa, dan kami akan berikan informasinya usai jeda berikut ini. Itu tetaplah bersama kami di TVR 09. Kalau menurut aku, just do it. Lakukan aja, jangan takut. Emang dipikir aku nggak takut? Takut, tapi mau gimana? Kita tuh perlu jadi agent of change. Aku yakin nggak semua orang dapat kesempatan seperti aku. Oleh karena itu, aku sangat menyadari privilege aku dan aku plan untuk menggunakan privilege itu sebaik-baiknya. Tapi kalau misalnya teman-teman di luar sana ada juga yang pengen terjun ke politik, mungkin periode depan, lakukan aja. Seperti yang aku bilang tadi, masa depan tuh punya kita loh teman-teman. Oleh karena itu, mari kita jadi agent of change, agen perubahan untuk masa depan kita sendiri. Just do it. Benar atau tidak, Ketua Umum Partai Gerindra adalah Bapak Prabowo Subianto? Benar. Benar atau tidak, hari Kartini adalah jatuh pada tanggal 22 April? Salah. Yang benar? Oke, terakhir ya, benar atau tidak, lambang dari Partai Gerindra adalah gambar kepala burung Garuda? Benar, warna kuning ya. Segera, hanya di TVR Parlemen. Anda kembali menyaksikan TVR 09. Pemirsa, Masjid Agung Demak merupakan pusaka Tanah Jawa yang dibangun oleh Wali Songo sebagai pusat kerajaan Islam pertama di Jawa Tengah dan tempat para ulama menyebarkan ajaran Islam. Dan Masjid Demak ini merupakan masjid bersejarah yang mengiringi perkembangan Islam di Tanah Jawa seiring berdirinya Kerajaan Demak pada akhir abad ke-15 setelah runtuhnya Kerajaan Majapahit. Dan berikut liputan lengkapnya dalam segmen Intips, Informasi dan Tips. Berikut ini. Assalamualaikum pemirsa TVR Parlemen. Kali ini pemirsa kami ajak berwisata religi ke salah satu peninggalan penting dalam persebaran agama Islam di Tanah Jawa yang terletak di Kota Parawali, Kota Demak. Demak merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah. Kota yang menjadi cikal bakal Islam di Jawa ini meninggalkan sejarah dan ingatan religius yang layak dikenang bagi generasi masa kini. Salah satunya yang paling terkenal adalah Masjid Agung Demak. Masjid ini masuk dalam salah satu jajaran masjid tertua di Indonesia. Lokasi Masjid Agung Demak terletak di Kampung Kauman, Kelurahan Bintoro, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Masjid ini tak sulit untuk ditemukan. Lokasinya berada tepat di alun-alun dan pusat keramaian Kota Demak. Masjid yang merupakan masjid kuno ini dibangun oleh Raden Patah dari Kerajaan Demak yang dibantu oleh para wali Songo pada abad ke-15 Masehi. Bukti pembangunannya tercatat dalam pintu masjid yang dibuat oleh Ki Ageng Selo, yang ditulis dalam prasasti Candra Sengkala yang berbunyi Nogomulat Sari Rawani, yang bermakna tahun 1388 Saka atau 1466 Masehi.
Menurut cerita, Masjid Agung Demak dahulunya adalah tempat berkumpulnya Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di Tanah Jawa. Karena itulah, kini Demak mendapat sebutan sebagai Kota Wali. Wali merupakan sebutan bagi orang suci dalam agama Islam, dan dalam tradisi Jawa dikenal dengan sebutan Wali Songo atau 9 Wali. Wali Songo merupakan penyebar agama Islam di Jawa yang mampu mengajarkan agama Islam dengan menggunakan cara-cara yang damai, bahkan secara kebudayaan. Berkat cara Wali Songo menyebarkan agama Islam inilah, kini mayoritas penduduk Jawa menganut agama Islam. Kita lihat yuk dari sisi arsitektur Masjid Agung Demak ini. Meskipun dibangun sekitar 5 abad yang lalu, desain dan arsitektur Masjid Agung Demak terlihat sangat indah dan menawan. Desain Masjid Agung Demak syarat dengan simbol arsitektur tradisional Indonesia yang khas dan penuh makna. Atap masjid berbentuk limas yang bersusun 3 merupakan gambaran akidah Islam, yakni iman, Islam, dan ihsan. 4 tiang utama di dalam masjid yang disebut Soko Tatal atau Soko Guru yang dibuat langsung oleh para Wali Songo. Sementara pintu Masjid Agung Demak yang dikenal dengan nama Pintu Bledek dianggap mampu menahan petir. Bagian teras masjid juga ditopang oleh 8 buah tiang yang disebut dengan Saka Majapahit. Alhamdulillah pemirsa TVR Parlemen, kali ini pemirsa sudah paham kan akan nilai historis dari Masjid Demak? Masjid Agung Demak merupakan peninggalan penting bagi perkembangan Islam di Jawa, bahkan di Indonesia. Itu dia informasinya untuk Anda pemirsa, dan demikian TVR 09 edisi pagi ini. Kami segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan. Ada saya Elisa Purba juga rekan saya. Edi Ramadan, dan sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, referensi Indonesia.